menembus bahkan sampai 3 hari 3 malam itu tidak pernah dilupakan. Maka selama itu akan memberikan warna hati nurani kita. Kenapa? Karena relung-relung hati yang sesungguhnya akan menjadi tempat zikrullah diambil alih oleh apa yang kita bayangkan, apa yang kita hayalkan. Nah, ini adalah merupakan suatu yang sangat-sangat berbahaya sesungguhnya dalam kehidupan kita, sehingga syariat agama kita sesungguhnya tidak hanya terbatas pada hal yang sifatnya zahir, walaupun memang untuk bisa memahaminya bahwa syariat itu adalah berurusan dengan sesuatu yang zahir, sedangkan hakikat itu berurusan dengan semua yang batin. Sehingga tasawuf mengajarkan kalau syariat adalah mengajarkan kita senantiasa berkomunikasi dengan makhluk, sedangkan hati kita mengajarkan kepada kita jangan berkomunikasi dengan makhluk, tapi berkomunikasilah dengan Allah. Hati kita harus penuh dengan Allah, sedangkan anggota fisik kita tidak mengapa kalau masih berkomunikasi dengan makhluk. Namun yang baik adalah maka kita ingat bahwa apapun yang dilakukan oleh anggota tubuh kita ini, maka kita harus menjadikan dia sebagai alat untuk ingat kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita yakini bahwa itu merupakan gerak daripada Allah. Kecuali yang maksiat tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah. Tidak boleh kita nisbahkan kepada Allah, karena itu suul adab. Kalau musannif rahimahullah tangan Allah yang memaksa. Kemudian wa yahabunan nasa, dan mereka itu memberikan kepada manusia ayat lau alaihim, bahwa mereka itu melihat mereka bima yartaqilu dahum, pada apa yang mereka lakukan secara turun-temurun minal auzar, daripada dosa. Nah, ini orang-orang awam. Orang-orang awam seperti itu, yang termasuknya la mukhainatal ayuni wa matufis sudur itu. Artinya kalau dia melihat orang akan melihat dia selalu bersembunyi daripada mereka. Ketika orang itu tidak melihat dia lalu mencuri pandang kepada apa yang membuat dia tertarik. Dan yang paling parah adalah mereka itu menutupi matanya, tetapi hatinya membayangkan sampai kepada hal-hal yang paling vital daripada perempuan itu. Itu yang dibayangkan, seolah-olah mata batinnya tidak pernah terpejam. Sampai berhari-hari dia bayangkan itu perempuan. Maka ini adalah matuf bisudur, Allah tahu hal itu. Nah, inilah yang memang sangat licin, yang namanya ainul basirah. Ainul basirah itu sangat-sangat licin. Sehingga syariat dalam kaitannya dengan hakikat ini memang perlu kita untuk memadukan dia, sehingga ada korelasi yang kuat. Dalam arti jangan hanya sampai kita bisa menutup mata daripada pandangan zahir itu si perempuan, tetapi kita wajib juga menutup akan mata batin kita supaya jangan bayangkan dia. Jangan bayangkan. Karena apa? Ini akan mengakibatkan terjadinya perselingkuhan batin. Perselingkuhan batin, atau mungkin perselingkuhan batin yang sebelah. Dia tidak pernah dibayangkan oleh perempuan yang ia bayangkan itu. Perselingkuhan batin ini akan menjadi suatu yang sangat-sangat fatal. Kenapa? Karena seperti tadi, kalau diumpamakan misalnya jantungnya itu kayak sebuah gelas. Gelas ini berisi air 100% sampai permukaan. Nah, kita ibaratkan, kalau jantung ini bagikan gelas, kemudian di situ ada persentase ingatnya kepada Allah adalah 25%, sedangkan ingatnya kepada perempuan yang dia lihat tadi itulah 75%. Fakat galabat alaihi nadratul mar'ah,
maka telah menanglah atasnya pandangan kepada perempuan itu. Ala zikrillah, atas zikrullah. Ini yang harus kita perangi. Ini yang harus kita betul-betul perjuangkan agar sampai jangan hal itu menyebabkan kita mungkin ya secara syariat sudah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa nazratun laka al-ula laka wa tsani alaika. Pandangan yang pertama itu adalah ya bonus buat dirimu, tapi yang kedua itu adalah malapetaka bagi dirimu. Walaupun itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi kalau kita tidak menutup mata batin, maka pandangan kita yang pertama itu akan membuat mata batin kita tidak pernah tertutup, dia terbelalak terus terhadap apa yang ia lihat tadi. Bahkan kadang-kadang semakin menjadi-jadi setan yang menghiasinya, lalu timbul berbagai macam khatir, timbul berbagai macam angan-angan, timbul berbagai macam berandai-andai. Nah inilah sebabnya bahwa perlu adanya pengetahuan korelasi antara syariat dengan hakikat ini, sehingga kita bisa untuk membentengi diri. Karena Allah dia juga seperti tadi itu, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ini harus kita ingatkan. Kenapa? Karena seperti yang diterangkan oleh para ulama, mungkin dosa secara syar'i cepat kita gugurkan dia dengan istighfar, berulang-ulang bertobat. Tetapi mampukah kita mengusir pengaruh-pengaruh daripada mata batin ini yang akan menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita akan mengalami kesulitan untuk usul kepadanya. Ketika kita ingin kepada Allah, itu saja yang kita inginkan yang mendatangkan dosa. Kita ingin kepada Allah. Nah, kalau begitu bagaimana caranya? Maka itu lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Itu istilah kesehatan apa istilahnya? Apa sih? Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Ingat preventif ya. Jadi memang ada kuratif, preventif dan edukatif. Sehingga dulu kan sering di sini diadakan latihan apa? Latihan kesehatan. Itu dari kesehatan jasmani. Nah sekarang kesehatan rohani ini, ya, kesehatan rohani ini perlu kan ya boleh memang ada psikologi, tempat kita berkonsultasi. Para psikolognya sendiri, psikolog itu baik yang menyangkut masalah psikolog umum ataupun yang agama, sehingga ada kan namanya ilmu jiwa agama. Itu berarti mereka ingin untuk memberikan solusi daripada permasalahan-permasalahan batin dari sudut pandang agama. Karena memang para psikolog yang betul-betul profesional itu begitu dia mengucapkan sepatah dua patah kata di hadapan orang yang konsultasi dengan dia, itu bisa cair permasalahan yang menggumpal-gumpal di dalam batin. Karena dia sudah tahu dari gejala fisiknya, psikologinya, maka dia tahu dia dapat melihat psikologisnya orang. Sehingga ini sudah dihadapi ya. Nah, kalau di dalam tarekat, hakikat dan tasawuf ini, nah disitulah perlunya mursyid. Dan apa yang harus disampaikan kepada mursyid itu harus betul-betul jujur, supaya mursyid nanti memberikan jalan keluar. Kalau begitu, ini caranya. Seperti salah satu contoh yang dihadapi oleh Imam Syafi'i. Sampai dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi arsyadani bitarkil ma'asi fal ilmu nurullahi wa nurullahi la yuhdalil as. Jadi ini kan
sebagai salah satu contoh permasalahan bahwa jelek hafalannya Imam Syafi'i itu disebabkan oleh karena dia ada dosa-dosa batin yang disebabkan oleh dosa mata. Ketika dikasih tahu oleh Imam Waqi, ini kan maka Imam Waqi itu di pinggir di jalan, kemudian pasar, begitu juga makom daripada Ibnu Hajar al-Asqalani pinggir jalan dan pasar sapi. Nah, ketika Imam Syafi'i dikasih tahu oleh Imam Waqi, coba dia berenung, apa maksiat yang saya pernah lakukan ya? Sehingga membuat mata batin saya menjadi jadi agak kotor. Barulah dia ingat bahwa dia pulang pergi dari pondoknya ke rumah Imam Waqi lewat pasar ini. Dia lewat pasar, jalan juga ke rumah beliau lewat pasar, kemudian pulang lewat pasar. Gitu sih. Ini sebabnya. Pasti ada saja yang dipandang, yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat itu. Akhirnya dia coba berikhtiar untuk memindahkan jalan, baik pada waktu dia pergi maupun pada waktu pulang. Betul, dari situ dia dapat mengetahui bahwa ternyata dia menemukan akan kotoran-kotoran ini adalah di sepanjang jalan pulang perginya ke rumah Imam Waqi. Dalam arti apa? Kalau kita bayangkan kan, Imam Syafi'i, kita husnuzon saja pada Imam Syafi'i, ketika dia menatap seorang perempuan, dia tidak akan membiarkan khayalan itu sampai semalam suntuk, apalagi sampai berhari-hari. Dia pasti akan mengusir secepatnya. Dia akan mengusir secepatnya. Sehingga dari apa yang dialami oleh beliau, boleh kita bilang sangat kecil sungguhnya, namun cukup mengganggu hafalan. Nah, itulah sebabnya beliau berikhtiar. Maka dari apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah di samping kita membersihkan batin dengan wirid-wirid, dengan zikir-zikir, memang perlu adanya upaya untuk menghindarkan pandangan diri daripada yang terlarang. Maka disitulah perlunya uzlah, supaya tidak melihat sesuatu yang terlarang itu. Qala Allah Ta'ala,